Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Pasyawisira dari kelas XS9 mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan riset tentang keragaman di sekitar kita. Untuk daftar isi presentasi kali ini adalah 1. Keragaman fisik, misalnya warna kulit, jenis rambut, mata, dan bentuk wajah. 2. Keragaman kepercayaan, misalnya penganut agama dan penganut kepercayaan, dan juga akulturasi budaya dalam arsitektur rumah ibadah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keragaman suku yang meliputi cara berkomunikasi, cara berpakaian, dan cara merayakan hari besar. Untuk tolak ukur riset kali ini adalah karena petunjuk memerintahkan kita mencari perbedaan meliputi keragaman fisik, keragaman kepercayaan, dan keragaman suku. Maka dari itu saya akan menggabungkan menjadi satu pembahasan, yang dimana di sini saya akan membahas suku Sunda dan suku Asmat. Kita mulai saja yang poin pertama, yaitu keragaman fisik. Dari riset yang saya temui, untuk orang Sunda atau masyarakat Sunda, perbedaan yang ditemui adalah 1. Dahi mereka biasanya cukup tinggi atau lebar. 2. Untuk mata yang ekspresinya sering sayu. 3. Ditutupi alis tipis. Dan yang keempat adalah celah mata posisi miring yang jelas terlihat, kurang lebih seperti orang Ghana, lebih lebar daripada mata orang Cina, lebih sipit daripada orang Eropa. Untuk masyarakat Asmat atau orang Asmat, perbedaan yang saya temui adalah 1. Berbadan kekar, kulit kehitam-hitaman, berambut keriting, dan bibir tebal. Untuk poin yang kedua adalah keragaman kepercayaan. Untuk suku Sunda, menurut egindo.com, suku Sunda merupakan etnis kedua terbesar di Indonesia. Sekurang-kurangnya 15,2% penduduk Indonesia merupakan orang Sunda. Mayoritas orang Sunda beragama Islam. Akan tetapi ada juga sebagian kecil yang beragama Kristen, Hindu, dan Sunda Wiwitan atau Jati Sunda. Agama Sunda Wiwitan masih bertahan di beberapa komunitas pedesaan suku Sunda, seperti di Kuningan dan masyarakat suku Baduy di Lebak, Banten yang berkerabat dekat dan dapat dikategorikan sebagai suku Sunda. Dan yang kedua adalah suku Asmat. Menurut wikipedia.org, suku Asmat adalah suku yang menganut animisme. Sampai dengan masuknya para misionaris pembawa ajaran baru, maka mereka mulai mengenal agama lain selain agama nenek moyang. Dan kini, masyarakat suku ini telah menganut berbagai macam agama. Untuk poin yang ketiga adalah keragaman suku. Untuk suku Sunda, yang pertama adalah untuk cara berkomunikasi. Suku Sunda dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Sunda, namun terdapat variasi dialek dalam bahasa Sunda yang mengakibatkan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam berkomunikasi. Untuk yang kedua yaitu cara berpakaian. Baju pangsi adalah pakaian adat yang dikenakan kaum pria Sunda. Baju pangsi Sunda hanya didesain dengan satu warna yaitu hitam. Desain baju pangsi ini dibuat dengan sangat sederhana. Baju ini terdiri dari celana pangsi hitam longgar dan atasan yang disebut dengan salontreng. Yang ketiga yang terakhir adalah cara merayakan hari besar. Ngadulak memiliki arti memukul beduk. Kegiatan ini dilakukan saat malam takbiran oleh anak kecil sampai remaja. Mereka berkeliling sambil memukul beduk untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Untuk suku Asmat, dari segi cara berkomunikasinya, dalam keseharian suku Asmat, mereka menggunakan bahasa nenek moyang yang sudah berumur ribuan tahun. Meskipun mereka mempunyai bahasa sendiri sekalipun, tetapi masyarakat suku Asmat tidak menghilangkan bahasa Indonesia. Untuk cara berpakaiannya, secara umum pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kesuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dan cara merayakan hari besar mereka adalah seperti upacara Shimbu, adalah pembuatan dan pengukuhan rumah rasung. Upacara ini pun dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Perahu nantinya akan dicat warna merah berseling putih di luarnya dan warna putih di dalamnya. Untuk poin ketiga yaitu kesimpulan.
Dari riset di atas, kita sadari bahwa keberagaman tidak muncul secara tiba-tiba. Keberagaman ini terkadang terpengaruh dari faktor internal maupun eksternal. Internal bisa kita artikan bahwa perbedaan tercipta dari diri kita sendiri. Perbedaan muncul melalui pola pikir, kemampuan, dan sudut pandang kita kepada suatu hal. Eksternal di mana perbedaan itu muncul karena diri kita membiasakan beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah. Semisal suku Asmat yang tinggal di daerah panas dan tergolong hutan, mereka berkulit hitam dan kekar disebabkan kewajiban mereka untuk berburu. Jadi banyak faktor yang membuat perbedaan banyak sekali di sekitar kita. Sedikit saja perbedaan dalam internal maupun eksternal akan membuat kita berbeda satu sama lain. Mungkin begitu saja dari saya. Apabila ada kata dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.